Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dede dari Kebun Tin Pamulang. Kali ini saya akan mencoba mereview. Kemarin kan kita udah ini ya, udah bikin tutorial gimana sih cara banyakin akar setelah pasca cangkok, sehingga ini ya akar lebih banyak sambil menunggu barang itu laku atau tidaknya untuk dijual. Jadi nanti lebih gampang dalam pengemasan dan tanaman, insya Allah dari segi tunggu itu bisa tambah akarnya dan tidak jelek akarnya. Nah, ini akan kita coba lihat ini perkembangan ini sekitaran kalau nggak salah ini potong cangkok sekitaran ini ya 10 Maret 2020. Ini kita sekarang tanggal bikin videonya ini kita tanggal 25 Maret, jadi sekitar 1-2 mingguan lah, kurang 2 mingguan. Nah, ini kita lihat coba gimana keadaannya sekarang. Ini kita biarkan ada di embel ini ya, diteduhin, kadang kita jemur juga, pagi hari kita jemur juga. Nah, ini ada yang udah bagus untuk progresnya, ini seperti ini. Ini juga bisa kemungkinan teman-teman dipakai pada saat kita mau tanam, karena kan kalau musim hujan tuh rentan busuk akar ya, karena curah hujan tinggi. Ini mungkin bisa dipakai sebagai alternatif. Jadi ininya airnya supaya nggak berlebihan bisa seperti ini. Nanti kita tinggal taruh di ember atau media yang agak gelap ya, embernya, supaya akarnya itu tetap tumbuh normal. Nanti kalau misalnya ini ya banyakkan airnya bisa buang, nanti kita bisa tiriskan, jadi bisa bisa meminimal busuk akar karena kerendam air. Nah, ini seperti ini udah berapa minggu. Ini kalau mau dipindahin bisa dikasih media baru atau dikasih tambahan medianya, bisa langsung ditanam. Ini ada perkembangannya, progresnya, jadi lumayan teman-teman, masih bisa segar. Ini ada sebagian yang memang daunnya nggak kita buang, ada sebagian yang memang kita buang. Ini rata-rata sih masih pada segar ya, kayak gini. Makan ada yang pecah tunas. Nah, kayak gini teman-teman. Insya Allah kalau misal dikirim ini tinggal tinggal ditambahin tisu, terus dilapisin plastik lagi supaya airnya nggak rembes di packingan, supaya nggak rusak juga. Nah, ini bisa, cuma ya yang menjadi masalah ini nggak bisa banyak kirimannya. Misalnya ini paling maksimal 5 itu udah sekilo lebih, tapi hitungannya tetap sekilo. Nah, kayak gini. Ini kata-kata akar udah sampai bisa keluar batang. Ini alhamdulillah masih tampak pada segar batangnya. Ini kita kasih polybag supaya yang mataharinya enggak terlalu kena akar. Nah, ini kayak gini nih teman-teman akarnya, perkembangannya. Ini nanti bisa kita kasih nutrisi atau kita bawahnya bisa dikasih air kayak ini ya, kayak sistem hidroponik wick gitu. Nanti bisa kita kasih batasan atau kita kasih sumur di sini di bawahnya, itu bisa. Jadi akar lumayan banyak teman-teman. Nah, ini akar yang bagus tuh yang menurut saya pribadi yang seperti ini, yang akar-akar kecil yang berserabut ini lebih kuat dibandingin akar yang baru ini ya, yang gede-gede. Ini pohonnya juga udah lumayan sehat. Nah, nih tanda-tandanya pohon sehat nih biasanya ini kalaupun dia agak kuning atau agak bekarat, ini biasanya agak susah di ininya, dipatahinnya. Dan kalaupun dipatahin dipaksa biasanya akan ada getahnya, dia akan mengeluarkan getah. Nah, ini seperti ini teman-teman, bisa jadi alternatif ya. Kalau misalnya yang beli cangkokan bisa dilakukan seperti ini, atau kalau misalnya nggak mau kayak gini ya paling solusinya kalau musim hujan emang kita agak berat ya, paling kita kita nggak hujanin langsung, atau di greenhouse tuh lebih aman. Nah, ini juga sama. Nanti kita akan pindahin
Jadi nanti kita bisa ngontrol ini airnya ya, kelembapan ke airnya bisa jaga, karena ini biasanya kita bolong-bolongin dan airnya juga bisa ini ya bisa tiris, kita bisa tiriskan. Kalau untuk akar memang nggak merata ya, ada yang langsung banyak dan ada yang memang tetap ya stuck segitu. Tapi nah ini kan contohnya, ini daunnya seperti ini, tapi ini akarnya lumayan banyak kayak gini. Nah kemarin juga kita udah coba yang kemarin stack kan, ini so gampang ya teman-teman ya. Ini udah pada ada yang sebagian yang jadi, ada sebagian yang memang busuk ya, karena lembab. Ini pun nggak kita langsungin kenain hujan, tapi memang ada ini juga ya, ada hama. Biasanya itu kiong kecil sama siput yang tanpa cangkang, itu biasanya makanin ini batangnya, itu bisa bikin pohon atau batang mati nih ya, seperti ini yang bisa dimakan siput nih, atau ini cangkang kayak gini nih teman-teman. Ini dia biasanya ngabisin kulitnya dulu. Nah kalau udah kulitnya habis, biasanya tanaman akan mati batangnya. Nah, ini juga ada yang udah sebagian besar jadi, tapi ini kemungkinan besar nih stek nih susah gampang teman-teman kayak gini. Kadang-kadang udah daun begini, ini layu kayak gini nih, ini kemungkinan besar sih busuk akar dan susah buat untuk menyelamatkannya. Oke, ini masih bisa. Nanti kemarin kita kalau sempat kita taruh di yang ini teman-teman, panas langsung dan kena hujan langsung ya, seperti ini media ternyata lebih becek dan rentan juga yang pada busuk. Ini coba kita selamatkan lagi, kita nggak hujanin. Nah ini kalau untuk anggur sih lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini kita ada juga nanam anggur kemarin. Ini ternyata lebih mudah ya, lebih bunda dan lebih simpel dibandingin tin. Kalau tin kayak gini bisa PHP, bisa mati. Kalau anggur nanti insya Allah sih bisa lebih kuat ya. Ini kita metodenya tanamnya kita nggak sungkup, ini kita taruh seperti ini aja. Media juga kita asal ya, ada yang medianya itu full tanah, ada yang pakai sekam, ada yang ini media kokopit. Ini akarnya, ini yang udah jadi tapi belum ada bakar. Ini agak-agak riskan juga nih kalau kayak gini, biasanya agak riskan, takutnya yang di sininya habis nutrisinya, dia bisa layu dan mati. Dan ada juga yang seperti ini teman-teman. Nah ini akarnya udah keluar dari polybag. Nah ini patah nih akarnya. Ini belum bertunas ini. Jadi banyak akar yang di situ bisa kelihatan putih-putih, itu ada akar. Dan juga biasanya itu juga apa sih namanya, nanam anggur ini agak-agak susah membedakan antara batang atas atau batang bawahnya. Kadang-kadang kita terbalik, paling nanti kalau misalnya ini ya, paling kita tanamannya itu belum inian, belum kita tancap. Kemarin juga prosesnya kita rendam dengan fungisida, terus kita taruh di model kayak gini, toples kayak gini, terus selama beberapa hari nanti tuh bisa kelihatan teman-teman akarnya. Kita nggak langsung tancap begini, nanti bisa kelihatan ini akarnya. Nah kalau misalnya di sininya ada hijau-hijau numpuk, nah itu berarti itu bagian bawahnya. Kalau misalnya nggak ada, itu kemungkinan itu bagian atas, sudah pasti bagian atas, karena dia emang seperti itu, ketahuannya seperti itu. Nah itu bakal bahan akar yang akan tumbuh. Bisa di sini ada hijau-hijau nih, kalau misalnya terbalik nih, di sini ada hijau-hijaunya. Nah ini menurut pengamatan saya kemarin yang saya tanam juga seperti itu. Kemarin ada yang terbalik, ternyata yang banyak biru sama hijau-hijaunya itu ternyata bagian bawah. Nah itu tinggal dibalik aja, bisa beres. Agak susah menentukan bagian bawahnya itu anggur itu. Nah ini
Insya Allah sih batangnya sih masih pada ini ya, masih pada keras, mudah-mudahan sih bisa tumbuh semua. Oke, itu aja dari teman-teman, dari saya tadi ada sedikit review yang ini ya, metode yang kita pakai kemarin, sama sedikit ada bahas anggur dan steknya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Nanti kita akan coba cari metode yang paling bagus dan paling ini ya, paling efektif buat terutama kita nanam tin ini, karena nanam tin tuh pada saat musim hujan ya, rentan busuk akar. Nanti solusinya kayak apa, dan pada saat kita stek juga itu banyak PHP-nya itu seperti apa juga ininya. Nanti kita akan coba cari-cari terus seperti apa sih ininya. Mudah-mudahan bisa berkembang terus dan tetap semangat untuk menanam ya. Oke, itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.